Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Aulia dengan NIM 21020025 di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Kita akan bahas berbagai macam bidang garapan di administrasi pendidikan. Kali ini adalah administrasi pelayanan khusus. Ingat, layanan adalah suatu bentuk kegiatan memberikan satu kondisi kenyamanan buat orang yang kita layani. Namanya juga layanan, paripurna, khusus, disengaja, dan kondisi memang luar biasa. Sama dengan teman-teman khusus, kalau temannya biasa saja, siapapun jadi teman, tapi teman khusus, maka perlakuannya berbeda, perhatiannya berbeda. Segala sesuatu mau kita lakukan demi dia, baru disebut dengan teman khusus. Begitu juga seharusnya dari sisi teori, dari sisi pemahaman. Kata dalam bahasa Indonesia, layanan khusus berarti benar-benar sesuatu yang disiapkan secara matang dalam memberikan layanan kepada mereka-mereka yang memang menjadi standar atau dasar untuk dilayani. Kalau untuk sekolah berarti untuk siswa, kalau untuk perguruan tinggi ya berarti kepada mahasiswa. Nah, kita akan bahas tentang pengertian administrasi layanan khusus. Apa itu administrasi layanan khusus? Adalah memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram, terencana, yang tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses pendidikan, proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah. Tetapi secara khusus, lagi-lagi secara khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada para peserta didiknya agar mereka lebih nyaman, lebih merasa puas, lebih optimal dalam pelaksanaan proses belajar mengajarnya. Apa saja sebenarnya jenis-jenis dari layanan khusus tadi yang semestinya disediakan secara khusus oleh sekolah ataupun perguruan tinggi kepada peserta didiknya, kepada mahasiswa ataupun kepada siswa, apakah benar-benar disediakan secara khusus? Dalam pengertian khusus yang sebenarnya, seperti channel logika dengan teman khusus tadi, andaikan nanti bisa menilai karena saudaralah yang merasakan setiap layanan yang diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi saat Anda menjadi mahasiswa atau saat dulu Anda menjadi pelajar. Di antaranya adalah layanan perpustakaan, layanan laboratorium, yang ketiga adalah UKS. Lalu ada kafe-kafe juga termasuk layanan khusus yang disediakan oleh sekolah ataupun perguruan tinggi karena memberikan dampak secara tidak langsung bagi proses kegiatan pembelajaran di sekolah. Sarana ibadah, apakah memang setiap kalau perguruan tinggi, setiap fakultas sekurang-kurangnya memiliki tempat ibadah yang khususnya disediakan dengan tingkat kebersihan, dengan tingkat kenyamanan, karena itu tempat ini namanya juga untuk menghadap Tuhan. Dan ada asrama, layanan koperasi, layanan transportasi, dan juga toilet ternyata juga masuk dalam kategori ini. Apakah layak, apakah nyaman buat setiap manusia? Baiklah, kita akan bahas satu persatu jenis-jenis dari pelayanan khusus tadi. Yang pertama yaitu perpustakaan. Adalah tempat yang menyediakan atau satu ruangan yang sejuk, enak, yang bersih, yang nyaman, yang menyediakan sumber-sumber belajar, ya isinya buku. Apalagi merupakan bangunan zaman sekarang, tidak hanya buku, tapi elektronik, buku-buku elektronik, e-learning, atau jurnal artikel. Kita bisa hunting dunia hanya lewat jari yang bermain. Apakah itu ada di sekolah? Pertanyaan yang mendasar adalah di sekolah ada perpustakaan, tidak ada ruangannya. Berapa luas satu kelas kecil? Mungkin setengah kelas cukupkah untuk semua siswa? Pasti tidak. Apakah nyaman? Apakah sejuk? Kalau panas gimana? Kan bertahan, apakah bisa bertahan belajar di situ? Jadi kita tidak pernah bisa menyalahkan kenapa siswa tingkat atau kemauan dia membaca sangat rendah, karena tempat sumber belajar kita tidak memungkinkan mereka duduk berlama-lama, berjam-jam. Jadi coba kita bandingkan dengan bule-bule di luar sana. Kenapa mereka bisa bertahan membaca begitu nyaman, begitu enak di perpustakaan? Kenapa dengan keadaan sepi tapi orangnya ramai, tidak bersuara? Karena setiap orang sebegitu nyamannya sehingga mereka ada di dunianya masing-masing. Yang kedua yaitu ada laboratorium.
Ya, laboratorium itu adalah sarana penunjang pembelajaran, baik tertutup maupun terbuka, yang dipergunakan oleh guru, oleh siswa untuk pelaksanaan praktikum. Namanya penyelidikan, penelitian, percobaan, pengembangan, apalagi atau bahan-bahan pembekuan lainnya. Setiap sekolah, setiap perguruan tinggi harus mempunyai laboratorium sebagai sebuah layanan khusus. Sekolah atau perguruan tinggi seharusnya mempunyai layanan laboratorium yang mumpuni, karena ini adalah prospek yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran yang didapatkan di kelas uji cobanya. Di laboratorium, kalau peralatannya tidak ada, tidak lengkap, kira-kira percobaan ini bisa dilakukan tidak? Kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang hadir di kepala yang harus diselesaikan oleh sekolah, tidaknya sekolah karena ini terdampak atau yang berkaitan secara langsung, dan pemerintah harusnya menjadi perhatian bagaimana pada akhirnya layanan-layanan khusus ini benar-benar disediakan secara khusus sehingga bisa memainkan fungsi-fungsi yang sesuai dengan apa yang seharusnya. Lalu berikutnya adalah UKS. UKS itu katanya adalah usaha kesehatan sekolah atau usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah lainnya. Kesehatan peserta didik di mana satu layanan yang diberikan kepada semua siswa, semua peserta didik yang ada di sekolah agar mereka sehat dalam proses pembelajarannya. Terjadi satu kondisi yang membuat mereka perlu layanan kesehatan. Mereka punya tempat, tidak harus pulang atau tidak harus segera dibawa ke rumah sakit. Tapi ada layanan minimal kalau memang kondisi-kondisinya masih dalam frekuensi yang bisa diatasi, sehingga menjadi peserta didik sebagai sasaran utama dalam konteks koesi ini dan personalia sekolah lainnya sebagai sasaran tambahan, sehingga selalu ada solusi. Ya sakit perut ya bisa, sakit kepala, pusing, pingsan itu bisa diatasi. Tapi pertanyaannya, yang pertama ada petugasnya enggak? Petugas siapakah? Memang orang kesehatannya mengerti dengan kesehatan? Apakah ada kerjasama antara sekolah, perguruan tinggi dengan perdikat tenaga-tenaga kesehatan yang lainnya? Kemudian mengerti soal kesehatan itu tidak bisa siswa, tidak bisa guru. Mereka perlu sesuatu penanganan-penanganan secara khusus dan akhirnya tidak salah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, apakah ada obat-obatan yang penunjang? Ada, tapi juga diperhatikan dalam kadaluarsanya juga. Lalu ada kafe-kafetaria atau disebut dengan kantin sekolah. Adalah layanan makanan, minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik pada waktu istirahat, pada waktu sakit perut, pada saat mereka tidak sempat sarapan di rumah, yang mengikuti proses pembelajaran sehingga tidak menjadi gangguan ketika mereka telah belajar dalam proses belajar mengajar tadi, dan tidak mungkin sarapan di rumah dan guru memberikan kesempatan mereka untuk sarapan dulu, tapi melalui strategi-strategi yang sudah didesain. Jadi jangan sampai ini menjadi peluang bagi siswa untuk melarikan diri atau cabut, hingga sekarang kafe-kafe ini dijadikan sebagai tempat mereka untuk melarikan diri, melepaskan diri pada satu mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. Jadi tidak tutupnya berlama-lama, pastinya tidak ada kerjasama yang luar biasa antara pengelola kafe dengan sekolah. Harusnya ada keterikatan antara sekolah dengan pemilik kafe. Kita belum bicara soal kesehatan masakan, kesehatan dari makanan dan lain-lain. Apakah itu sehat? Apakah itu bisa dikonsumsi oleh siswa-siswa lain atau mahasiswa? Berikutnya adalah sarana ibadah. Cukup memperhatikan sebenarnya, tapi beberapa konteks, beberapa kondisi, beberapa perguruan tinggi sudah mulai terlihat. Adik-adiknya seharus kalau untuk perguruan tinggi minimal satu fakultas punya satu musola. Musola yang dikelola bergadang membersihkan, ada yang menjaga membersihkannya, karena ini adalah tempat ibadah, tempat yang berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi memang sedemikian rupa diperhatikan, dijaga supaya bersih. Selain tempat ibadah, menjadi tempat prospek untuk bertukar pikiran, berdiskusi, untuk proses pendidikan keagamaan, pengembangan diri, kerohanian. Di pertanyaannya adalah beberapa banyak di perguruan tinggi yang setiap fakultas memiliki musola. Kalau ada kadang-kadang
yang hanya kelas-kelas dijadikan musola, tidak ada yang membersihkan atau pengelola tetap atau tukang bersihan tetap cleaning service tetap khusus untuk memperhatikan musola tersebut. Jadi sangat pentingnya ada musola di setiap perguruan tinggi atau di sekolah. Lalu berikutnya adalah asrama. Bagi peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, diperlukan asrama. Selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama juga bermanfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Apa sih manfaat dari layanan asrama di sekolah? Yang pertama adalah tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan optimal, terutama jika berbentuk tugas kelompok. Yang kedua yaitu sikap dan tingkah laku dari peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Lalu jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, misalnya kiriman orang tua terlambat, dapat saling membantu, dapat meringankan kecemasan dari orang tua terhadap putra-putrinya. Lalu merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Yang berikut adalah koperasi. Koperasi itu berasal dari dua kata, yaitu co dan operation, yang berarti kerjasama untuk mencapai tujuan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang atau badan-badan dengan bekerja sama dengan menggunakan asas kekeluargaan dalam menjalankan usaha, serta untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Apa unsur-unsur dalam koperasi? Yang pertama adalah perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, bukan akumulasi modal, akan tetapi persekutuan sosial. Yang kedua adalah sukarela. Sukarela untuk menjadikan anggota netral terhadap aliran dan agama. Yang ketiga adalah tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan kerja sama secara kekeluargaan. Jadi layanan koperasi ini mendidik para peserta untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan ketika telah dewasa dan mandiri. Koperasi yang ada di sekolah terbagi atas dua. Apa saja itu? Yang pertama adalah koperasi sekolah. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di pihak sekolah, baik pada jenjang sekolah dasar, jenjang sekolah menengah, yang dalam pengelolaan dan pengembangannya melibatkan guru dan pengelolaan pengembangnya melibatkan guru dan personilnya sekolah. Sedangkan koperasi siswa adalah koperasi yang ada di sekolah, tetapi pengelolaan pengembangnya dilakukan dan melibatkan peserta didik. Dan kedudukan guru di dalam kopsis yaitu sebagai pembimbing saja. Lalu yang terakhir adalah sarana transportasi bagi peserta didik. Sarana transportasi bagi peserta didik itu merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat datang atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang disediakan oleh pihak sekolah sangatlah diperlukan, terutama bagi peserta didik di tingkat sekolah, tingkat TK, PAUD, dan sekolah dasar. Penyelenggara transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Ya, peranan guru di lingkungan internal sekolah terlibat dengan pengelolaan dan pemanfaatan sarana penunjang karena mereka yang paling tahu dan mereka juga yang nantinya akan memberikan masukan. Mereka juga terlibat dalam kondisi mengambil keputusan dan memberikan masukan. Kemudian keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan, kemudian mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaannya. Baiklah, itulah pembahasan administrasi layanan khusus yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami, dimengerti. Semoga kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Arti hidup bukan hanya untuk ada, untuk bertahan, tetapi untuk bergerak maju, untuk naik, untuk mencapai, dan untuk menaklukkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.